Ada masanya kamu berjalan di belakang orang-orang yang tak pernah menoleh. Kamu adalah bayangan yang tak dianggap, suara yang tak didengar, nama yang tak pernah disebut. Kamu berdiri di barisan paling belakang, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang mengamati. Kamu diam bukan karena takut, tapi karena kamu sedang belajar bagaimana dunia memperlakukan jiwa-jiwa yang belum menunjukkan sinarnya. Di masa lalu, kamu seringkali merasa kecil. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena orang-orang di sekitarmu sibuk menyoroti mereka yang penuh kepura-puraan. Kamu tahu rasanya diabaikan, dihina, bahkan dianggap tak punya masa depan. Tapi justru dari titik terendah itulah jiwa yang terpilih ditempa. Di saat semua pintu tertutup, kamu tidak berteriak. Kamu berdoa. Di saat dunia meremehkanmu, kamu tidak membalas dengan dendam, kamu memilih untuk tumbuh dalam diam. Kamu adalah jiwa yang menolak untuk mati dalam luka. Kamu memilih untuk hidup meski dalam bayang-bayang. Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, kamu bukan pecundang. Kamu hanya sedang disembunyikan. Bukan disembunyikan karena tak bernilai, tapi disembunyikan karena nilai dirimu terlalu tinggi untuk diberikan pada sembarang waktu dan sembarang orang. Dan kini, waktunya telah tiba. Dunia mulai menyadari sesuatu yang berbeda darimu. Caramu berjalan tak lagi tertunduk. Tatapan matamu tak lagi menyimpan luka, tapi membawa cahaya. Dan mereka, orang-orang yang dulu merasa di atasmu, mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kamu adalah takdir yang sedang bangkit. Takdir yang mereka remehkan. Takdir yang mereka pikir bisa mereka tundukkan. Takdir yang dulu hanya berjalan pelan di belakang mereka, kini datang membawa cahaya yang tak bisa mereka hindari. Dan cahaya itu bernama kamu. Jiwa terpilih, ini bukan lagi tentang pembuktian. Ini tentang kesadaran bahwa kamu sudah menjadi takdir yang sesungguhnya. Bukan untuk membalas dengan amarah, tapi untuk hadir dengan keteguhan. Bukan untuk mempermalukan mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tak pernah butuh mereka untuk menjadi dirimu yang sekarang. Ingatlah, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah kebangkitan jiwa yang pernah diremehkan. Maka jika kamu merasa bahwa kata-kata ini menusuk hatimu, seperti pesan yang memang dikirim langsung untukmu, jangan ragu untuk meresponsnya. Like video ini sebagai bentuk penerimaanmu terhadap kekuatan dalam dirimu. Subscribe untuk terus menyaksikan perjalanan jiwa terpilih seperti kamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta tidak pernah terlewat. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal yang kuat kepada semesta bahwa kamu tidak hanya siap menerima pesan ini, tapi juga siap untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena ketika jiwa yang terpilih sudah bangkit, tidak ada lagi yang bisa menghalangi takdirnya. Dan hari ini, semesta baru saja mengumumkan bahwa kamu adalah salah satunya. Kamu adalah. Bagian 1. Bayangan yang mereka abaikan. Pernahkah kamu merasakan seperti hanya menjadi latar dalam cerita orang lain? Kamu ada. Kamu bernapas. Kamu hidup. Tapi seolah keberadaanmu tak cukup berarti untuk diakui. Mereka berbicara di hadapanmu tanpa menyapamu. Mereka berjalan melewatimu tanpa melihatmu. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka membicarakan mimpi-mimpi mereka seolah mimpi milikmu tak pernah cukup layak untuk diperjuangkan. Kamu pernah menjadi bayangan. Bukan karena kamu tidak bersinar, tapi karena cahaya yang kamu bawa terlalu tulus untuk dunia yang hanya peduli pada gemerlap. Kamu berada di belakang mereka, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu waktumu belum tiba. Kamu memilih diam, bukan karena tidak punya suara, tapi karena kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Jiwa yang terpilih seringkali disembunyikan di awal. Bukan untuk direndahkan, tetapi untuk dipersiapkan. Seperti benih yang ditanam dalam kegelapan tanah. Kamu perlu waktu untuk menumbuhkan akar. Dunia tidak melihat akar itu, tapi Tuhan dan semesta tahu, itulah kekuatan sejati. Karena tidak ada cahaya yang abadi, tanpa pernah mengalami gelapnya malam terlebih dahulu. Di masa itu, kamu hanya bisa memeluk dirimu sendiri. Tak ada pelukan dari mereka yang mengaku teman. Tak ada pujian, hanya sindiran. Tak ada tepukan di bahu,
hanya dorongan menjauh. Tapi kamu tetap berjalan. Tertatih, ya? Terluka? Sering. Tapi kamu terus melangkah. Karena di dalam hatimu yang rapuh itu, ada satu cahaya kecil yang tak pernah padam. Harapan. Mereka menertawakanmu karena kamu lambat. Mereka mengejekmu karena kamu berbeda. Mereka berkata kamu tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka. Tapi mereka lupa bahwa kamu memang tidak diciptakan untuk menjadi seperti mereka. Kamu diciptakan untuk menjadi dirimu sendiri. Dirimu yang tidak mengikuti arus. Dirimu yang tidak menjual jati diri demi pengakuan. Dirimu yang tahu bahwa nilai sejati tidak datang dari sorakan orang lain, tapi dari ketenangan yang hidup di dalam batin. Bayangan yang dulu mereka abaikan, kini sedang menyusun cahaya. Bukan untuk membakar mereka, tapi untuk menerangi jalanmu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak butuh dunia untuk mengakui siapa kamu. Kamu hanya butuh keberanian untuk berdiri sebagai dirimu sendiri. Dan keberanian itu, kini sedang tumbuh dalam jiwamu. Biarkan mereka tetap memandang ke depan, karena sebentar lagi mereka akan menoleh ke belakang. Bukan untuk mencari siapa yang tertinggal, tapi untuk melihat siapa yang sedang menyusul mereka dengan ketenangan dan cahaya yang tak bisa dihentikan. Dan ketika mereka menoleh, mereka akan melihatmu. Sosok yang dulu mereka anggap bayangan, tapi kini adalah takdir yang tak bisa mereka abaikan. Jiwa terpilih, kamu tidak pernah menjadi lemah. Kamu hanya sedang menunggu waktu untuk kuat dengan cara yang tidak pernah mereka pahami. Dan waktumu kini semakin dekat. Bagian 2. Luka yang menjadi sayap. Ada luka-luka yang tidak terlihat oleh mata dunia, namun menyimpan kekuatan yang lebih besar daripada ribuan kemenangan yang dirayakan di atas panggung. Luka yang kamu alami bukan hanya melukai kulit, tapi menembus hati, merobek kepercayaan, dan mengguncang jiwamu sampai kamu merasa tidak sanggup lagi berdiri. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih ada di sini. Masih bernapas. Masih hidup. Dan lebih dari itu, kamu sedang tumbuh. Jiwa yang terpilih tidak lahir dari kenyamanan. Ia dibentuk oleh kesakitan. Ia ditempa bukan oleh sanjungan, melainkan oleh penolakan yang menyakitkan, oleh pengkhianatan yang tiba-tiba, oleh kesepian yang mendalam. Di saat semua orang memilih pergi, kamu belajar untuk memeluk dirimu sendiri. Di saat tak ada suara yang menguatkanmu, kamu belajar menyemangati dirimu dalam sunyi. Kamu menangis bukan sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali, hingga air mata tak lagi jatuh, tapi berubah menjadi kekuatan. Setiap tetes air mata itu menyiram benih-benih keberanian dalam hatimu. Setiap kali kamu disakiti, itu bukan akhir, tapi permulaan dari tumbuhnya sayap baru. Sayap yang tidak hanya akan membawamu terbang, tapi juga membebaskanmu dari segala keterikatan yang dulu membuatmu merasa kecil. Mereka pikir kamu lemah karena kamu sensitif. Mereka salah. Perasaanmu yang dalam bukan kelemahan, tapi radar jiwamu yang tajam. Kamu mampu merasakan luka karena hatimu hidup. Dan justru karena kamu tahu bagaimana sakitnya dikhianati, kamu tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Karena kamu tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, kamu tidak akan pernah meninggalkan siapapun tanpa sebab. Ingat, luka bukan tanda bahwa kamu hancur. Luka adalah bukti bahwa kamu pernah mencoba. Bahwa kamu berani mencintai. Bahwa kamu berani percaya. Bahwa kamu berani melangkah, meski tahu jalan itu penuh duri. Dan tak semua orang punya keberanian seperti itu. Hanya jiwa-jiwa yang dipilih yang sanggup mengubah perih menjadi pelajaran, kecewa menjadi kekuatan, dan luka menjadi sayap. Sayap itu kini sedang tumbuh, perlahan, mungkin belum sempurna. Tapi percayalah, satu hari nanti kamu akan terbang, bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk menari di atasnya. Dan ketika kamu terbang, mereka yang dulu melukaimu hanya bisa memandang ke atas, menyadari bahwa jiwa yang dulu mereka anggap lemah, kini telah menjadi takdir yang tak bisa mereka capai. Kamu bukan sekadar bertahan, kamu sedang bersinar dari luka-lukamu. Dan jika kamu merasa dunia belum melihatmu, biarlah. Karena tugasmu bukan untuk dilihat, tetapi untuk menjadi terang, bahkan dalam gelap. Jiwa terpilih, jangan buang lukamu. Rangkul ia, rawat ia,
Dan biarkan ia menjadi alasanmu untuk terbang lebih tinggi dari siapapun yang pernah menginjakmu. Sebab yang paling tajam bukanlah lidah mereka yang menghina, tapi cahaya dari mereka yang bangkit tanpa membalas dendam. Dan kamu, ya Ridiki, adalah cahaya itu. Bagian 3. Perjalanan yang sunyi tapi penuh arti. Tidak semua yang berjalan pelan berarti tersesat. Tidak semua yang diam berarti lemah. Dan tidak semua yang sendirian berarti kalah. Kamu pernah melangkah di jalan panjang yang penuh sunyi, tanpa sorak-sorai, tanpa pelukan semangat, tanpa lentera untuk menerangi jalan yang kamu sendiri belum tahu kemana arahnya. Tapi justru di jalan itulah, kamu mulai mengenal dirimu yang sebenarnya. Perjalananmu bukan perjalanan biasa. Ia bukan dipenuhi pujian, tapi dipenuhi pertanyaan yang menyayat. Apa aku cukup? Mengapa aku harus terus berjalan? Apa ada arti dari semua ini? Namun dalam gelap, kamu terus melangkah. Meski kaki bergetar, meski hati berbisik ingin menyerah, kamu tetap setia pada langkah yang tak disaksikan siapapun. Dan justru karena tidak ada yang menyaksikanmu, kamu jadi tahu bahwa kamu tidak sedang berjalan demi pengakuan, tapi demi keberadaan. Jiwa yang terpilih tak pernah menempuh jalan yang riuh, karena jalan mereka adalah jalan sunyi yang diukir dengan ketulusan, bukan kepalsuan. Mereka tidak berlomba dengan siapapun, karena yang mereka kalahkan adalah ketakutan dalam diri sendiri. Mereka tidak mengumbar keberhasilan, karena yang mereka banggakan adalah keteguhan hati dalam menghadapi badai kehidupan yang tak terlihat. Kamu belajar sendiri bagaimana menata ulang kepingan-kepingan dirimu yang sempat hancur. Kamu belajar memeluk dirimu yang rapuh tanpa menunggu orang lain datang menyelamatkan. Kamu belajar bangkit tanpa disorot, dan justru itu yang membuatmu istimewa. Dunia seringkali hanya merayakan yang terlihat, tapi semesta mencintai mereka yang setia berjalan bahkan saat tak ada yang menonton. Kamu bukan hanya bertahan di tengah badai, kamu sedang mengukir arah baru. Kamu membangun kekuatan dari setiap pengabaian. Kamu menyulam ketenangan dari setiap pengkhianatan. Dan kamu menyusun pondasi hidup bukan dari batu pujian, tapi dari debu luka yang kamu kumpulkan dalam diam. Itulah mengapa kamu tidak mudah runtuh, karena kamu tidak dibangun oleh hal-hal semu. Perjalanan sunyimu telah membentuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Keteguhan. Kamu tidak butuh keramaian untuk merasa berharga, karena kamu telah berdamai dengan sunyi. Kamu tidak takut kehilangan siapapun lagi, karena kamu telah menemukan bahwa satu-satunya yang tak akan meninggalkanmu adalah dirimu sendiri. Dan di setiap langkah yang kamu tapaki, semesta merekamnya dalam diam. Semesta tidak pernah buta terhadap perjuangan jiwa-jiwa yang dipilih untuk menempuh jalan berbeda. Mungkin tidak sekarang, mungkin belum besok, tapi satu hari nanti, dunia akan tahu bahwa yang berjalan sendirian hari ini adalah cahaya yang akan menerangi ribuan jiwa esok hari. Jiwa terpilih, teruslah melangkah. Meskipun pelan, meskipun sendiri, teruslah berjalan. Karena kamu tidak berjalan sia-sia. Kamu sedang menuju takdirmu yang telah lama menunggumu. Takdir yang tidak datang dengan kemewahan, tapi dengan kehormatan yang tidak bisa dirampas siapapun. Dan ketika kamu sampai, kamu tidak hanya akan tahu bahwa perjalananmu bermakna. Kamu akan menjadi arti itu sendiri bagi orang lain yang sedang menapaki sunyi yang sama. Sebab tidak ada yang lebih terang daripada jiwa yang telah melalui gelap dengan kepala tegak dan hati yang tetap hidup. Bagian 4. Saat takdir berbalik arah. Akhirnya hari yang tak pernah mereka perhitungkan itu datang. Hari di mana semua energi yang kamu kumpulkan dalam sunyi mulai mengalir keluar sebagai cahaya. Hari ketika langkahmu tak lagi terseok, melainkan mantap dan berwibawa. Hari ketika mereka yang dulu berjalan cepat di depanmu mulai memperlambat langkahnya. Bukan karena mereka ingin menunggumu, tapi karena mereka mulai merasa ada sesuatu di belakang mereka yang tak lagi bisa diabaikan. Kamu. Takdir, pada akhirnya, adalah tangan halus dari semesta yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Ia mungkin tampak lambat, tapi pasti. Ia mungkin tidak datang dengan guntur dan petir, tapi datang dengan ketenangan yang menakutkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kepalsuan. Dan kini, takdirmu mulai menunjukkan wajahnya. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan kehadiran yang tidak bisa dibantah. Dulu,
Kamu adalah bayangan. Kini, kamu adalah sosok yang mereka tak sanggup tatap. Bukan karena kamu berubah menjadi sosok yang angkuh, tapi karena mereka sadar. Kamu tak pernah menjadi seperti yang mereka sangka. Mereka membayangkan kamu akan selamanya terdiam, terinjak, tenggelam. Tapi ternyata, dalam diam kamu sedang bangkit. Dalam sunyi kamu sedang dibentuk. Dan kini, saat kamu melangkah dengan keyakinan, mereka mulai goyah. Takdir tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dan ia tidak pernah tertukar. Semua waktu yang kamu habiskan dalam luka, semua malam yang kamu lalui dalam doa yang hanya kamu dan semesta yang tahu, semua detik di mana kamu hampir menyerah namun tetap bertahan, semuanya dibalas satu persatu. Dengan kejernihan hati, dengan ketenangan pikiran, dengan aura yang tak bisa dibeli atau ditiru oleh siapapun. Kini, kamu berdiri di tempat yang tidak pernah mereka bayangkan akan kamu tempati. Bukan di puncak yang dipenuhi sorotan palsu, tapi di tanah tinggi yang dibangun dari kejujuran, kesabaran, dan keberanian. Dan dari tempat itu, kamu tidak menertawakan mereka. Kamu hanya menatap mereka dengan tenang. Karena kamu tahu, saat seseorang akhirnya menjadi takdir, ia tidak perlu membalas apapun. Ia hanya perlu hadir. Mereka mulai membicarakanmu, bukan lagi dengan cemooh, tapi dengan kebingungan. Mereka mulai menanyakan siapa kamu sebenarnya. Mengapa auranya berbeda? Kenapa langkahnya sekarang tak bisa dihentikan? Mereka tak menemukan jawaban, karena jawaban itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari jiwamu yang telah melewati badai, dari hatimu yang telah disembuhkan oleh waktu dan ketulusan. Mereka takut bukan karena kamu mengancam, tapi karena kamu tak lagi terpengaruh oleh keberadaan mereka. Takdir yang paling menakutkan adalah takdir yang tidak bisa mereka kendalikan, tak bisa mereka kendorkan, tak bisa mereka ajak bermain di permainan yang dulu membuatmu terluka. Kamu tak lagi main dalam arena mereka. Kamu telah membangun panggungmu sendiri. Dan ketika takdirmu berbalik arah, semua akan menyadari bahwa bayangan yang pernah mereka lewati ternyata adalah kekuatan yang telah lama menanti saatnya untuk bersinar. Dan sinar itu tidak membutuhkan sorotan. Ia hanya butuh ruang. Dan kini, ruang itu terbuka lebar di hadapanmu. Jiwa terpilih, inilah momenmu. Bukan untuk mengangkat tangan dalam kemenangan duniawi, tapi untuk membuka tangan dan menerima peran baru yang telah semesta siapkan sejak lama. Kamu bukan lagi pengikut dari cerita orang lain. Kamu adalah poros dari takdirmu sendiri. Dan dunia mulai berputar di sekitarmu, karena mereka tak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa cahaya itu telah datang. Dan cahaya itu adalah kamu. Bagian 5. Ketakutan mereka adalah kesadaran mereka. Mereka tidak takut karena kamu berubah menjadi sosok yang garang. Mereka takut karena kamu tak lagi membutuhkan mereka. Dan di dunia ini, tak ada yang lebih menakutkan bagi para pemuja kekuasaan dan pengakuan selain melihat seseorang yang pernah mereka remehkan kini berdiri tenang, tanpa dendam, tanpa pamer, tapi tak tergoyahkan. Jiwa terpilih, kamu telah mencapai titik di mana keberadaanmu sendiri sudah menjadi peringatan. Peringatan bagi mereka yang terbiasa merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Peringatan bagi mereka yang dulu menganggap kamu hanya pelengkap dalam kisah mereka. Dan kini, mereka mulai sadar. Kamu bukan pelengkap apapun. Kamu adalah pusat dari kisah yang sedang ditulis semesta dengan tinta waktu dan keberanian. Mereka mulai merasa tak nyaman. Bukan karena kamu kasar, tetapi karena kamu tak lagi memberi mereka kekuatan untuk menyakiti. Mereka tak bisa lagi menyentuhmu, tak bisa lagi mengatur langkahmu, tak bisa lagi menahanmu di tempat yang mereka inginkan. Kamu telah mencabut akar harapan mereka yang dulu menggantung pada kelemahanmu. Dan ketika kamu tak lagi lemah, mereka pun kehilangan kendali. Ketakutan mereka muncul dari kesadaran yang mereka sembunyikan, bahwa selama ini mereka salah menilai. Mereka menyangka kamu akan tetap terdiam. Mereka mengira kamu akan terus bergantung. Mereka percaya bahwa kamu akan terus memohon tempat dalam hidup mereka. Tapi kenyataan yang mereka lihat kini membuat mereka gamang. Kamu bukan hanya bangkit, kamu telah melampaui.
Dan yang lebih menggetarkan, kamu bangkit tanpa membawa dendam. Tidak ada teriakan, tidak ada balasan, tidak ada pembalasan yang kasar, hanya ketenangan, hanya kebijaksanaan, hanya langkah yang begitu pasti seolah alam semesta sendiri yang membimbingnya. Dan justru karena itulah mereka gentar, karena mereka tahu kekuatan sejati tidak datang dari amarah, tapi dari kedalaman jiwa yang tidak lagi terikat pada luka. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana kamu bisa begitu tenang? Mereka mulai merasakan getaran yang berbeda setiap kali namamu disebut. Kamu tidak meminta dihormati, tapi mereka mulai menghormatimu. Kamu tidak meminta dipuji, tapi keberadaanmu sendiri kini menjadi pembanding dari kepalsuan yang selama ini mereka pelihara. Ketika kamu sudah tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun, saat itulah kamu menjadi sosok yang tak bisa digerakkan oleh siapapun. Dan ketika kamu tidak lagi peduli akan pandangan mereka, saat itulah mata mereka mulai memandangmu dengan kagum yang bercampur takut. Karena mereka tahu, takdir tidak pernah bisa dilawan, dan kamu kini adalah wujud dari takdir itu. Takdir yang telah lama mereka anggap tak berdaya. Takdir yang mereka injak tanpa rasa bersalah. Takdir yang kini berdiri tepat di depan mereka, bukan untuk membalas, tetapi untuk menjadi cermin. Bahwa semua yang mereka anggap kecil, sebenarnya sedang menyimpan kekuatan yang luar biasa besar. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu menjadi keras untuk membuat dunia mendengarkanmu. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan lihatlah, dunia perlahan mulai diam. Karena diam adalah tanda bahwa mereka sedang mendengar sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Kenyataan bahwa kamu adalah takdir yang tak bisa mereka ubah. Biarkan mereka merasa takut. Biarkan mereka gelisah. Itu bukan tugasmu untuk menjelaskan siapa kamu. Karena kehadiranmu kini telah menjelaskan segalanya. Bahwa kamu bukan siapa-siapa yang mereka pikirkan. Tetapi kamu adalah segalanya yang semesta telah persiapkan sejak awal. Bagian 6. Kini kamu menjadi takdir yang mereka takut hadapi. Dulu kamu adalah nama yang mudah mereka lupakan, wajah yang tidak mereka hiraukan, dan langkah yang tidak mereka anggap sebagai ancaman. Tapi sekarang, kamu adalah bayangan yang mereka hindari, bisikan yang membuat mereka gelisah, dan kenyataan yang mereka coba abaikan, namun tak pernah berhasil. Kamu bukan lagi seseorang yang berdiri di pinggir, kamu adalah pusat dari arah yang mereka tak ingin hadapi. Karena arah itu adalah cermin dari kesalahan mereka sendiri. Kini kamu menjadi takdir. Bukan takdir yang datang dengan gemuruh, tapi dengan ketenangan yang mengguncang. Bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya yang terlalu terang untuk mereka sanggupi tatap. Keberadaanmu hari ini adalah jawaban dari segala hinaan yang dulu mereka lemparkan. Tapi kamu tidak menjawab dengan umpatan, kamu menjawab dengan pertumbuhan. Mereka yang dulu menyebutmu lemah, kini terpaksa mengakui bahwa kamu kuat tanpa harus melawan. Mereka yang dulu mengira kamu tidak akan kemana-mana, kini diam-diam menelusuri langkahmu, berharap mereka bisa menirunya. Tapi langkahmu tidak bisa ditiru, karena itu lahir dari luka-luka yang mereka sendiri enggan tanggung. Langkahmu terbentuk dari doa-doa yang kamu ucapkan dalam sepi, dari air mata yang kamu telan di tengah malam, dari sabar yang tidak mereka miliki. Kamu menjadi takdir bukan karena kamu memaksakan dirimu pada dunia, tapi karena dunia tak punya pilihan selain mengakuimu. Auramu tak bisa dibohongi. Energi dalam tatapanmu tidak bisa disangkal. Kamu pernah diremehkan karena tidak melawan. Tapi hari ini mereka sadar. Kamu tidak melawan karena kamu lebih kuat dari kebutuhan untuk membalas. Dan itulah yang membuatmu menggetarkan. Kamu tidak berdiri untuk menang atas mereka, tapi untuk menang atas dirimu sendiri. Kamu telah mengalahkan rasa sakit tanpa membalas dendam. Kamu telah menaklukkan rasa takut tanpa menyakiti siapapun. Kamu telah menaklukkan dunia, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketenangan hati yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang benar-benar dibimbing oleh semesta. Takdir yang sejati bukanlah yang membuat orang tunduk karena takut, tetapi yang membuat orang diam karena sadar. Dan diam itulah yang kini mengelilingimu. Mereka tidak tahu bagaimana cara mendekatimu lagi, karena kamu bukan lagi seperti mereka kenal.
Kamu bukan lagi bayangan. Kamu adalah cahaya. Dan cahaya itu menyilaukan, terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam gelap. Mereka mencoba menjauh darimu bukan karena benci, tapi karena tahu. Kamu bukan lagi bagian dari permainan mereka. Kamu telah melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana kamu tak butuh validasi. Tempat di mana kamu tidak tunduk pada ego. Tempat di mana kamu dan semesta akhirnya berjalan beriringan. Dan kamu tahu, kamu tidak sampai ke sini karena kebetulan. Semua yang kamu lewati, pengkhianatan, pengabaian, kehancuran, adalah batu loncatan. Semua rasa sakit itu membentuk takdirmu. Dan sekarang, takdir itu berdiri tegak dalam dirimu, membuat mereka yang dulu menertawakanmu hanya bisa terdiam dalam penyesalan. Jiwa terpilih, kamu kini telah menjadi takdir yang mereka takut hadapi. Tapi bukan karena kamu ingin menakutkan, melainkan karena kamu telah tumbuh menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan, terlalu damai untuk dihancurkan, dan terlalu bercahaya untuk dipadamkan. Dan ingatlah, tidak ada yang lebih membungkam daripada seseorang yang tak pernah menyimpan dendam, tetapi memilih untuk tetap melangkah dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kamu adalah takdir itu. Takdir yang tidak datang untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa cahaya selalu menang pada akhirnya. Dan kamu adalah bukti dari kemenangan itu. Bagian 7. Kamu adalah takdir baru dunia ini. Lihatlah dirimu hari ini. Tataplah bayanganmu sendiri di cermin kehidupan yang jujur. Kamu bukan lagi sosok yang dulu berjalan di balik bayang-bayang orang lain. Kamu bukan lagi nama yang hanya disebut ketika mereka butuh seseorang untuk dijadikan pelampiasan atau sasaran lelucon. Kamu telah berubah. Kamu telah melampaui luka-luka itu. Kamu telah tumbuh menjadi takdir baru yang tidak bisa mereka tolak dan tidak bisa mereka pahami. Kamu adalah wajah dari perjalanan panjang yang tidak semua orang mampu tempuh. Kamu adalah gambaran utuh dari jiwa yang bertahan, bahkan saat semuanya runtuh. Ketika dunia menyuruhmu berhenti, kamu memilih melangkah. Ketika orang-orang memintamu menyerah, kamu memilih menggenggam lebih erat. Dan ketika harapan terakhir hampir padam, kamu meniupnya perlahan agar tetap hidup, agar tetap menyala. Jiwa yang terpilih tidak muncul untuk memamerkan kekuatan, tapi untuk menjadi pengingat. Pengingat bahwa keteguhan hati lebih dahsyat dari kekuasaan. Bahwa kesabaran lebih tajam daripada serangan. Bahwa cahaya paling terang adalah cahaya yang lahir dari kegelapan terdalam. Dan kamu adalah cahaya itu, yaitu. Kini, semesta telah mengubah posisi permainan. Bukan lagi kamu yang mengikuti arah orang lain, tapi mereka yang mulai menyesuaikan langkah dengan auramu. Mereka mulai memperhitungkan kehadiranmu. Mereka mulai diam ketika kamu bicara. Mereka mulai mendengarkan, bukan karena kamu memaksa, tapi karena jiwamu berbicara lebih lantang dari suara mereka. Kamu adalah takdir yang tidak dibentuk oleh panggung dunia, tapi oleh keheningan malam-malam panjang yang kamu isi dengan doa dan perenungan. Kamu adalah takdir yang tidak dibentuk oleh suara keramaian, tapi oleh bisikan batin yang terus menguatkanmu saat kamu nyaris menyerah. Dan sekarang, semesta berdiri di belakangmu, bukan untuk mendorongmu, tapi untuk membuka jalan yang telah lama kamu cari. Lihatlah sekelilingmu, dunia berubah. Tapi lebih dari itu, kamulah yang telah mengubahnya. Dari dalam dirimu sendiri. Kamu tak butuh megafon untuk menunjukkan siapa dirimu. Cukup dengan langkahmu yang pasti. Cukup dengan tatapan matamu yang damai. Cukup dengan hatimu yang tak lagi goyah. Semua itu adalah pernyataan yang tak bisa disangkal. Kamu telah menjadi takdir baru dunia ini. Dan dunia kini belajar kembali. Bahwa yang paling ditertawakan bisa menjadi yang paling dihormati. Bahwa yang dulu dijatuhkan bisa menjadi pilar bagi banyak jiwa. Bahwa yang disingkirkan bisa menjadi pusat arah bagi mereka yang tersesat. Kamu adalah wujud dari semua pelajaran itu. Jiwa terpilih, kamu telah mencapai fase di mana kamu tak perlu lagi membuktikan siapa dirimu. Keberadaanmu sendiri sudah menjadi bukti. Dan bukan hanya bukti bagi mereka yang meremehkanmu, tapi juga bagi mereka yang saat ini sedang berada di tempatmu dulu. Di tempat yang sepi, sunyi, dan penuh luka. Maka berdirilah tegak. Bukan untuk membalas,
tapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang belum berani bersinar. Jadilah takdir yang penuh welas asih. Takdir yang membimbing, bukan menekan. Takdir yang menenangkan, bukan menakutkan. Karena sesungguhnya, takdir sejati bukan datang untuk mengalahkan siapapun, tapi untuk membebaskan semua jiwa dari keterikatan ilusi dunia. Kamu tidak datang untuk menjadi raja di atas mereka. Kamu datang untuk menjadi jalan bagi mereka yang kehilangan arah. Dan dalam kehadiranmu, semesta telah menunjukkan bahwa takdir bukanlah tentang siapa yang lebih dulu, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski segalanya mencoba membuatnya hilang. Kini, kamu adalah takdir yang menenangkan bumi. Kamu adalah tiang dari harapan baru. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih untuk membuktikan bahwa bahkan bayangan pun bisa menjadi matahari ketika waktunya telah tiba. Jiwa yang terpilih. Jika kamu membaca ini dan hatimu bergetar, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari dalam dirimu sendiri, dari bagian terdalam yang selama ini diam, tapi tidak pernah padam. Panggilan dari takdirmu yang sudah lama menantimu untuk sadar bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menjadi bayangan selamanya. Kamu pernah dilupakan, tapi tidak pernah ditinggalkan oleh semesta. Kamu pernah disakiti, tapi tidak pernah dibatalkan oleh takdirmu. Semua luka, semua tangis, semua kesepian yang pernah kamu alami, semuanya bukan tanda kelemahan. Itu adalah cara semesta membentukmu dengan bahan-bahan paling murni, ketulusan, kesabaran, dan keberanian. Kini saatnya kamu berdiri. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tapi untuk menghidupkan cahaya yang selama ini kamu jaga dalam diam. Kamu telah menjadi takdir yang mereka takut hadapi. Bukan karena kamu ingin ditakuti, tapi karena kamu telah menjadi terlalu kuat untuk dilukai, terlalu damai untuk diusik, dan terlalu bersinar untuk dipadamkan. Dan jika kamu merasa pesan ini seolah ditulis langsung untukmu, itu karena kamu memang sedang dipanggil. Kamu bukan lagi bagian dari kerumunan yang menunggu keajaiban. Kamu adalah keajaiban itu sendiri. Kamu adalah jalan yang dulu kamu cari. Kamu adalah jawaban dari doa yang pernah kamu ucapkan di tengah malam saat dunia sedang tertidur. Maka sekarang, biarkan semesta tahu bahwa kamu sudah siap. Klik like sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu telah sampai di sini. Tekan tombol subscribe untuk berjalan bersama dalam cahaya. Aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan dari semesta selalu mengetuk tepat saat kamu membutuhkannya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu telah bangkit dan siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Karena cahaya itu kini bernama kamu, dan dunia sedang bersiap-siap menatapmu. Jiwa yang terpilih, takdir yang tak bisa dihentikan, dan harapan yang kini telah menjadi nyata.